Oke teman, jadi di video kali ini di sini kita bakal bahas dengan lengkap gimana sih caranya untuk setting mode di OBS Studio khususnya untuk live streaming maupun recording. Jadi sebetulnya untuk menentukan ataupun men-setting ya untuk mode pada OBS Studio itu kembali lagi dengan kebutuhan maupun dengan ya keperluan kita teman-teman ya dalam kebutuhan nanti recording maupun streaming kayak gitu. Jadi biasanya kalau untuk software OBS itu menyediakan seperti dua tampilan ya, mode tampilan studio maupun mode tampilan seperti streaming ataupun biasanya aja dengan satu layar kayak gitu. Jadi nanti di video ini bakal gue jelasin dengan lengkap gimana sih caranya untuk setting mode di OBS Studio. Terus juga untuk perbedaannya itu seperti apa, serta cara penggunaannya itu perbedaannya kayak gimana. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mencoba menggunakan software OBS untuk kebutuhan recording maupun streaming, langsung aja simak video ini dari awal sampai akhir guys. Oke, jadi di sini gue sudah buka OBS Studio dan inilah yang disebut mode ya teman-teman. Nah ini ada satu layar. Nah ini mode ya. Jadi di sini biasanya kita kalau pengen mencantumkan untuk kebutuhan streaming maupun recording, kita kan pasti menetapkan seperti short ya untuk menampilkan apa yang kita pengen tampilkan. Mau entah itu layar monitor kayak gitu atau mungkin layar dari HP kita yang kita transmisi ke PC kita kayak gitu. Di sini bakal gue kasih contoh dulu. Gue bakal coba menambahkan shortnya dulu di bagian Windows. Ini akan gue coba ya. Untuk menambahkan Windows Capture, nah kayak gitu. Terus di sini bakal gua pilih yang mana sebentar. Oh, jangan Windows Capture deh. Kita pilih yang simple aja. Sebentar, misalkan kita akan menambahkan display capture aja. Nah, yang ini ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini menangkap tampilan dari yang ada gitu ya di teman-teman sini. Terus di sini bakal gua setting. Gua turunin dulu ke bawah. Nah, sebentar. Jadi ini penting banget nih buat kalian nanti setting. Ini bakal gue transform flip to screen. Sebentar, ini set transform flip to screen. Nah, sip kayak gitu ya. Nah, jadi katakanlah di sini gue untuk mempersiapkan untuk recording maupun streaming di OBS Studio dengan memunculkan tampilan satu layar aja kayak gini. Nah biasanya kalau kita pengen melakukan live streaming maupun recording dengan menggunakan mode satu layar seperti ini ya, ini program ya teman-teman ya. Jadi kita ibaratkan misalkan kita sudah menyediakan nih tampilan gambar yang bakal di record ataupun di streaming adalah layar seperti ini. Terus kita pengen tambahkan lagi gambar lainnya, misalkan kita bakal tambahkan seperti apa nih? Misalkan gue contohkan di sini, gue tambahin image dulu, gue pilih browse. Misalkan gue tambahin kayak semacam ini deh, misalkan overlay kali ya, misalkan overlay. Nah, misalkan overlay kayak gini nih, nah kayak gini. Ini gue pilih, nah kayak gini ya, overlay kayak gini. Pada saat kita tambahkan, nah ini kan tampilannya otomatis satu, tuh kayak gitu. Ini artinya nanti yang bakal muncul di acara entah live streaming kita ataupun recording kita kayak gitu yang bakal direcord nanti menggunakan OBS Studio. Nah ini lebih simple, menurut gue lebih simple. Cuman kita nggak bisa menjeda teman-teman. Kenapa gue bisa katakan nggak bisa menjeda? Kalau kalian menggunakan mode studio, ini perbedaannya. Di sini kalian tinggal pilih, ini ada di bagian kontrol, studio mode, tinggal diklik. Ada dua pilihan, ada preview dan ada program. Nah perbedaannya, kalau tadi menggunakan satu layar, apapun yang kita udah tambahkan di layar tampilan yang bakal kita munculkan di program acara kita ya, menggunakan OBS, itu langsung tampil, kayak gitu. Tapi untuk di mode studio, ini ada preview, ini ada program. Kalau preview, ini kita menyiapkan apa yang segala sesuatu yang kita perlukan. Misalkan pengen menambahkan facecam, kayak gitu. Misalkan pengen menambahkan yang lainnya, cuman di programnya nggak muncul dulu. Jadi kita bisa semuanya kita sesuaikan dulu semaksimal mungkin sebelum kita munculkan di bagian program. Misalkan di sini katakanlah gue acaranya lagi mulai live streaming nih pakai OBS Studio. Terus gue misalkan pengen tambahin semacam coba ini HD kamera. Nah, misalkan gue tambahin webcam, katakanlah gini aja deh langsung. Nah, terus ini gue kecilin. Set. Nah, kayak gitu. Gue taruh di sini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini kan tampilannya preview seperti ini. Kameranya di sini, terus bagian program belum. Nah, bagian program belum ya, karena kan kameranya belum muncul nih. Nah,
Tapi kalau menggunakan dua layar ini, apa yang kita sudah sediakan di sini, sebelum orang tahu nih apa yang kita siapin tadi tuh kita kotak-katik, itu kita bisa nyediainnya terlebih dahulu sebelum kita pilih masukin di program. Misalkan ini gue udah pengen sediain nih, katakanlah ada orang, gue lagi live streaming, orang pengen minta bang aktifin facecamnya, gue sediain di sini, tapi di sini belum muncul. Nah kalau kita udah siap untuk menyediain dari webcam, baru kita munculin pilih transisi. Nah maka tampilannya muncul di sini. Jadi apa yang kita siapin di bagian kolom ataupun layar preview itu nanti baru kita transisi dan baru muncul di program. Kayak gitu, itu bedanya, lebih enak ya. Jadi sekiranya ada yang kurang kayak gitu. Terus misalkan gue tambahin lagi, ini gue tambahin lagi ya, biar nggak bingung nih. Gue tambahin lagi image, terus misalkan gue tambahin overlay facecam yang ini ya. Terus gue pilih oke. Nah, katakanlah di sini ada orang bang, webcamnya kurang rapi tuh, nggak ada overlaynya, jelek, tambahin dong biar bagus misalkan. Ini sebagai contoh aja ya. Nih, gue tambahin dulu mana nih? Webcam, set, kita kecilin. Nah, misalkan seginilah, katakan udah rapi. Nah, ini kita udah sediain nih di sini. Tapi orang yang nonton live streaming kita itu belum tahu nih apa yang kita sediain di sini, karena kita belum klik transition. Kayak gitu. Nah, setelah kita pilih transition, tek. Nah, di sini baru muncul. Tuh, kayak gitu. Jadi itu perbedaannya buat kita setting mode di OBS Studio. Jadi terserah kalian pengen lebih suka menggunakan mode seperti ini, dua tampilan layar, preview serta program, atau menggunakan mode yang biasa aja, kayak gini. Kalau mode seperti ini biasanya kalau kita sudah nyediain gini, itu nunggu beberapa detik dulu baru dia ready tampil di programnya ataupun di live streamingnya. Jadi kurang lebih kayak gitu perbedaannya dan juga cara setting untuk mode di OBS Studio guys.